Hari ini kita kedatangan Mahalini. Terima kasih udah mampir ke sini. Halo, terima kasih juga. Lagi repot-repotnya ngurus ini ya, Iya, anak ya terus tadi ya. aku tadi harusnya jam berapa kesini ya, terus Selina tiba-tiba, Bu, dia baru bisa bilang ibu. Oke. Dia kan pertama kali bisa bilang papa, sekarang dia bisa bilang ibu. Jadi kalau tidur, bu, gitu. Umur berapa dia? Umur setahun. Umur setahun. Kata pertamanya papa atau Papa. pa doang? Pa sih, Pa. tapi dia cepet sih anaknya. Jadi dia papa gitu. Papa. Papa gitu. Lo kesel dong. Begitu kata pertamanya papa. Kesel, tapi ada hal yang gue maklumi. Karena I dan Bu tuh kayak menurut gue susah sih. Oh, maunya dipanggil ibu. Emang ibu. Oke. Panggil ibu. Kalau Iki berarti Apa? ayah atau papa? Papa. Oh, berarti papa dan ibu. Papa dan ibu. Oh, itu kombinasi yang agak unik juga ya. Masa sih manajer gue lebih aneh. Kenapa dia? Daddy dan Bunda itu gak nyambung menurut gue. Bener, Dedi dan Corbuzier, bener. itu beda, itu salah, bener. itu salah. Aneh juga Dedi dan Bunda ya. Iya kan? Apa kata gue? Aneh, yaudah gak gue doang yang ngomong aneh ya. Maaf. Susah nggak di keluarga bule gitu? Apakah? Oh enggak ya. Dedi dan Bunda. Dedi dan Bunda. Kalau ini nanti papa dan Ibu. Setahun punya anak dan ketika lo waktu itu punya anak memutuskan untuk break bentar ya dari dunia nyanyi kan? Betul, setahun. Setahun. Berapa ya? Setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan. Nah sekarang lagi mau aktif lagi. Udah aktif kemarin. Oke. Di Februari. Lagi yang mau pertama. ramping up kah? Lagi mau dinaikin intensitasnya? Iya. Oh iya? Iya dong. Kita kembali lagi asik. Siap. Ini gimana perasaannya tapi ketika setahun nggak nyanyi, nggak di dunia hiburan secara full, itu ada kecanggungan kah? Ada kebingungan kah? Atau biasa aja karena cuma sebentar? Kebingungan pasti. Gue tuh waktu pertama kali masuk ke studio latihan itu deg-degan aneh banget. Padahal latihan doang terus kayak gitu kayak bener-bener aneh gitu ngeliat. Terus nggak biasa ketemu orang jadinya. Oke. Karena bener-bener di rumah terus. Tapi mukjizatnya adalah di saat konser nggak deg-degan sama sekali. Mungkin karena excited banget kali ya. Oh. Kayak akhirnya gitu kan. Tapi pas latihan pertama kalinya deg-degan. Deg-degan. Padahal selama ini kalau latihan nggak pernah deg-degan sama sekali. Kan kita latihan kayak ketemu orangnya itu aja, belum ketemu audiens segala macam, kan harusnya biasa aja gak sih? Iya. Apa karena pas nyanyi itu rasa kangennya balik lagi, Tuh. terus baru lo ngerasa joy dan fun lagi di situ. Sepertinya karena teriakan orang juga sih, support orang yang kayak waktu Mahalini keluar gitu ya, orang tuh jadi nggak deg-degan. Oh, nah kemarin tuh juga sempat rame lo bawa anak ke atas panggung kalau nggak salah, terus semuanya nggak ada yang nyebarin wajahnya. Iya. Itu bisa kayak gitu ya, padahal tuh rame banget ya. Iya kan, jadi emang mereka benar-benar ini banget. Jadi waktu itu namanya VIP experience itu adalah benefitsnya mereka bisa nontonin GR, terus ngeliat aku. Nah awalnya tuh nggak mau bawa Selina. Oke. Tapi pas keluar, tapi aku tanya dulu, kalian nggak ada yang keluarin HP kan? Kalian nggak ada yang video kan? Dan mereka semenghargai itu. Gitu. Gila itu keren sih. Iya. Untuk lo punya fans yang bener-bener respect. Sama rulesnya, boundariesnya itu keren sih. Dan kadang tuh fans gue tuh misalnya ada nih, Selina misalnya mukanya bocor di mana ya, di vlog ayah gitu. Pernah? Vlog bapaknya. Misalnya vlog ayah gitu, terus atau di mana gitu kan dia bocor tuh fans tuh langsung nyerang ke ini loh, maksudnya bukan nyerang ya, fans tuh langsung ngasih tahu gue, terus ngasih tahu ke semua keluarga gue, terus ngasih tahu ke orang yang ngeposting itu. Oh sorry, ayah nih maksudnya Iki kah atau Sule atau? Ayah Sule. Oh ayah Sule, oke. Di Misalnya, mertua, di vlognya mertua ya, gitu. biasanya kan ada yang nge-repost kan, kayak fans, akun fanbase atau akun apa nge-repost lagi apa gitu, terus ada Selinanya kayak, kata lo tag down ya gitu, dan bukan gue yang nyuruh, udah fans yang nyuruh gitu. Oh wow. Iya. Wow, itu niatnya mau sampai kapan dia akan coba dijaga? Kalau Iki sih sangat niat banget dia untuk diperlihatkan ya, kata dia, sayang kasihan tahu Selina buat diginin, karena menurut Iki tuh Selina tuh anak yang sangat aktif, anak yang sangat ekstrovert, dan menurut dia liatin aja kenapa enggak gitu. Tapi kalau menurut gue tunggu gue siap sih.
Tunggu lo siap. Tunggu gue siap, terus tunggu Selina tuh lebih ngerti gitu apa yang dia mau gitu. Oke. Takutnya tuh kayak ternyata dia nggak mau diliatin gitu. Soalnya ada beberapa orang yang cerita sama gue, dia tuh orangnya orang tuanya memang di entertain juga. Oke. Dia cerita di saat sudah dewasa ya, dia ngerasa bahwa dia nggak punya privacy gitu. Di saat dia kecil dia harus di ini. Tapi ada juga anak yang memang suka kan Iya. Iya. diperlihatkan. Nah, makanya gue pengen tahu dulu nih Selina anaknya gimana di saat dia lebih dewasa tuh gimana gitu loh. Di saat dia setidaknya dia lebih ngerti aja. Soalnya kalau misalnya kayak umur-umur sanak gue tuh udah ngerti sih. Nah segitu gitu. Iya. Kayak misalnya kan tadi kan dia duduk di sini nih. Duduk di tempat lo duduk kan. Dia kan lagi main kan ke sini. Terus gue foto kan. Gue foto. Papa boleh foto nggak? Gitu kan pas foto. Papa jangan foto dong. Terus habis itu dia cabut. Nah, oh gitu yaudah. loh. Dia udah bisa Itu. tahu kapan bilang Itu. iya dan tidak. Betul. Iya, Karena iya, kayak takut gitu, takut salah. Berarti lo dianya. akan ngasih lihat mukanya ketika dia sudah bisa bilang boleh. Kasih lihat lah gitu ya. Tapi untuk mengetahui apa ya? Konteks popularitas tuh memang agak sulit sih menurut gue. Anak itu tahu populer itu agak susah tuh. Setuju. Karena anak gue pas dia jalan ke mall orang manggil namanya aja dia bingung. Kenapa? Kok orang kenal gue gitu. Oh ya. Aku pernah kenal di mana ya? Oh enggak. Emang ada beberapa orang yang udah tahu kakak gitu. Jujur ini gue, berarti gue baru tahu hal ini nih. Apa tuh? Maksudnya baru tahu ternyata anak tuh kayak gitu. Dia nggak tahu kalau dipanggil ternyata mungkin dia tahu lewat orang tuanya karena orang tuanya siapa gitu kan. Iya kan? Karena kan dia nggak punya pemahaman soal popularitas gitu. Dikenal orang. Iya. Kan waktu itu dia nanya ke gue tuh umur 3 apa 4 gitu. Lagi di Kemang Village sini. Terus ada dipanggil orang. Kakak Lea gitu kan. Terus dia senyum gitu. Terus dia, itu siapa Pak? Oh enggak, emang orang nggak dikenal. Papa juga nggak kenal. Kok dia tahu gitu? Iya dia bisa tahu karena orang ada yang kenal kakak juga. Kita pernah kenalan di mana? Gak pernah kenalan. Dia masih nggak tahu konsep itu gitu. Duh, Selina nih kayaknya akan kayak gitu deh. Ya mungkin pelan-pelan. Bawel banget. Dia ekstrovert parah. Oh iya. Wah. Maksudnya kan 1 tahun tuh kelihatannya gimana? Di mananya kelihatannya? Dia bener-bener yang kayak say hi ke semua orang. Kalau gue ajak ke sini kalian semua di-hi-in. Oh. Dia mau sama semua orang. Jadi kayak dia gampang diculik kayaknya juga. Dia mau ke semua orang, jadi kayak gini hai. Oh iya gini, mau digendong. Iya mau digendong, terus dia kan gue misalnya ke mall ya kak, terus dia say hi ke semua orang yang lewat. Misalnya gue ajak duduk, terus orang-orang kan ngeliatin apa baju or something, suara tempat duduk gue udah ajak duduk kemarin tuh, terus ada orang di sebelah gue cewek, terus dia yang kayak gitu. Ini apa nih? Nggak tahu ngasih apa, nggak tahu gini-gini aja dia. Jadi dia bener-bener say hi. Lucu banget. Say hi ke semua orang, terus ngajak satpam, biasanya ada satpam kan, dia ngajak main di mall. Satpam gitu diajak main sama siapa ya yang jaga-jaga mall gitu. Jadi udah kelihatan. Lebih notice kayak gitu dia. Sangat senang dengan orang ngasih perhatian atau dia minta perhatian, itu udah kelihatan banget. Dia sangat ingin didengar. Oh. Sangat ngoceh banget deh, nyanyi. Oh iya. Nadanya sama. Yang bener. Demi Allah. Misalnya ada lagu Bruno Mars dia lagi suka kan. Nadanya tuh gitu. Sama. 1 tahun. 1 tahun. Jadi gue play lagunya. Aku play lagunya di part Bruno Mars gitu. Dia gitu. Gitu. Wah itu gokil sih. Beneran kayak gitu. Itu harus dilesin nyanyi dong pasti. Ya atau orang tuanya aja langsung ngajarin ya. Kayaknya gue akan ngajarinnya dengan tidak kata les. Maksudnya gimana tuh? Takutnya dia ngerasa kayak gue harus les nyanyi, gue harus les ini, gue harus belajar ini gitu. Jadi terserah apa yang lo mau, tapi gue cuma ngasih tahu oh ini nyanyi loh, ini kalau kamu mau ikutin ibu nggak apa-apa gitu. Atau dia minta ibu aku harus les nyanyi udah gitu. Tapi lo ngerasa sayang nggak kalau dia tidak suka bernyanyi? Sebenarnya sayang, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Nggak bisa, maksudnya musik aja nggak apa-apa. Gimana ya kayak kamu suka musik kayak lebih bagus sih. Tapi nggak apa-apa, terserah sih, terserah dia. Oke. Lo dan Iki udah ngobrolin sebanyak apa soal pola pengasuhan kalian nantinya? Tadi kan
soal muka anak, oke, mau di keep sampai dia akhirnya bisa memutuskan sendiri. Untuk hal-hal lain kayak tadi, misalnya kalau dia sukanya apa, silakan. Kan. Apa lo akan jadi tipe yang umur 3 udah preschool, nanti umur 5 les setiap hari? Atau dalam bayangan kalian tuh kayak Dari gimana? sekarang sebenarnya udah sekolah. Udah preschool berarti? Udah preschool. Yang main-main gitu ya? Iya, yang tahu. main-main. Terus setiap hari Jumat dia udah les berenang. Udah ada les berenang? Dia dari 2 bulan udah les berenang. Wow. Gua masukin anak gua tapi gak 2 bulan sih. Oh iya. Dan itu agak serem kan lesnya? Iya, Yang dimasukin air kan? Iya, dia ketawa tau gak dimasukin air. Oh iya? Tapi lu pertama kali ngeliat stres kan? Gue gak stres, tapi bapaknya stres. Gue cukup berani orangnya. Oh. Kalau bapaknya gak mau, terus dia berdiri lagi, bapaknya gue akhirnya yang nyemplung. Soalnya kan kata pelatihnya bayi itu otomatis pasti akan menahan Betul, napasnya gitu kan. iya. Tapi kan kita jadi kayak tetap Iya, aja iya. lu taruh air bayi gue gitu. Oh wow. Enggak sih. Gue soalnya kayak lebih, ya maksudnya kalau kita takut, gue ngerasa kalau gue takut, anak gue juga akan takut. Gitu. Kalau Iya, gue iya. beraniin, anak gue akan ngelihat ibunya berani gitu. Oke. Walaupun masih 2 bulan saat itu energinya berasa kali ya? Berasa. Cuman waktu pertama 2 bulan ya dia nangis. Karena lebih ke airnya dingin. Oh. Gitu, jadi dia kedinginan gitu. Karena waktu itu juga ada kakeknya kan. Wah, ada kakeknya tuh bukan ayah Sule ya, Oke. papaku. Iya. Papaku tuh sangat jaga banget kan dia. Makannya gini makan. Nah kalau papaku tuh udah masih kecil jangan. Udah sih daripada nanti dia ke kolam renang melalapur nggak bisa berenang gimana Betul. gitu. Itu berita-berita itu tuh yang kayak Iya, gitu-gitu mending tuh. dari sekarang gitu. Itu emang kayaknya skill mendasar semua orang harus punya gak sih berenang itu? Setuju. Kita gak pernah tahu akan ada apa di masa depan kan. Playdate udah ada playdate? Playdate biasanya sama Arash sama anaknya Aal. Anaknya Aal. Oke. Gitu gitu sih sama teman-temannya. Wah kalau sama temennya di sekolah, teman-temannya kan duduk kayak sama orang tuanya. Dia sama miss-nya kayak miss gitu. Maksudnya dalam hati dia mungkin miss gitu ya, gitu. Terus dia sama miss-nya, oke Selina, so, teman-temannya kan yang tap temennya tap kok dia gitu. Jadi kayak bener-bener nih bocil dari mana sih kamu nih sifatnya begini nih gitu. Kayak dari Astaga. bapaknya sih kata gue. Tapi waktu tuh cepet banget berlalu tahu. Sangat. Gue tuh udah lupa masa-masa anak gue kayak gitu sih. Tadi pas lo datang kan ada anak gue kan, dua orang tuh. Udah lupa gue pas mereka masih kecil apa segala macam. Itu cepet banget lo sekali ngedip udah lewat aja gitu. Sama sih, tiba-tiba kemarin juga Selina ulang tahun, kuenya 1 gitu kan, ada angka 1. Tuh kayak ya ampun cepet banget gitu. Iya. Suka scrolling foto dulu gitu. Anak gua masuk SD tahun ini. Oh no. Makanya. Sedih nggak? Sedih karena apa ya? Karena ngerasa bahwa ya itu cepet banget berlalu. Kadang ngobrol sama dia kan kayak, Kak kamu dulu papa gendong apa segala macam. Masa sih? Iya bener. Sekarang dia mau gak dipegang tangannya? Mau. Selina kok gak mau ya umur 1 tahun? Emang gitu ya? Kayaknya emang belum ngerti kali. Punya orang tua dua-duanya Pisces jadi baperan gitu. Dua-duanya gue baiki kayak kok kamu gitu sih? Terus dia Selina tuh gini, matanya tuh bener-bener, matanya tuh mata Bali, mata gue gitu loh. Matanya gini gitu. Terus dia yang ngeliat orang tuh kayak gitu. Mungkin dia gak sengaja kali ya, karena gue juga suka gak sengaja. Terus gue gini, Selina kok gitu sih sama ibu gak boleh tahu gitu. Terus susah gini, Non juga gitu. Terus gue kayak, iya juga ya, kan gue orang tuanya gitu. Lo juga gitu kalau ada orang gitu? Gue kadang gak sengaja Kak. Jadi kayak muka gue tuh suka gak sengaja untuk muka tidak baik, ngerti gak? Oh iya itu ada orang yang kayak gitu? Gue begitu. Jadi Muka jutek ya, padahal enggak. Muka jutek gue. Terus akhirnya dia juga gini. Maksudnya kayak gitu loh. I see. Terus gue suka kadang kalau ngeliat sesuatu kan gue minus kan. Jadi suka gini. Gitu. Oh, dikirain memincingkan mata Iya, karena enggak. mencurigai gitu. Padahal enggak. Enggak. Oke. Nah, ini kan mau aktif lagi di dunia nyanyi, di entertainment. Sementara anak masih 1 tahun lagi lucu-lucunya. Kira-kira nanti gimana mengelola waktunya? Apalagi kalau nyanyi kan weekend kan. Kebanyakan kan. Udah ada plannya kah buat kayak nanti? Misalnya apakah dia dibawa atau dibatasin sebulan hanya 2 kali nyanyi atau Gue sih gimana? nyanyi gas banget ya sekarang. Gaspol lah ya Gaspol. sekarang ya. Dia dibawa sih karena dia kebetulan suka untuk dibawa.
Dia suka Oke. sekali bepergian, dia suka sekali nemenin orang tuanya untuk nyanyi. Jadi pas dia umur berapa ya, sebelum setahun inilah dia tuh sempat nemenin Iki nyanyi. Dia seneng banget nemenin papanya nyanyi, walaupun dia harus ditutupi dengan payung, jadi nggak dilihat orang gitu loh kalau jalan. Oke, biar gak Gitu. difoto segala Iya macam. kayak gitu. Dia seneng banget nemenin papanya nyanyi sebelum gue nyanyi. Jadi dia di backstage ngeliatin papanya tuh gini-gini. Terus kan papanya ada suaranya dong, pasti kan walaupun kita pakai earmuff, dia tidur. Aduh, Selina itu loh. Yang penting Dia ngeliat tidur. bapaknya kali. Dia tidur, jadi kayaknya akan gue bawa sih kalau gue nyanyi. Kalau berpergian berarti udah sering ya sama Sering dia? banget. Naik pesawat juga udah biasa? Naik pesawat dia dari umur 2 bulan juga. Buset, iya ya. Udah dari 2 bulan udah berpergian kemana-mana. Liburan udah pernah sempet? Udah pernah waktu itu temen nikah di Maroko deh ikut. Dibawa ke Maroko. Berapa jam perjalanan gitu? Kita flight kalau nggak salah itu 12-an ya apa 15. Wow, 12 jam. 15 terus kita di Turki, abis itu kita flight lagi 5 jam. Itu gimana? Itu pas sebelum berangkat pasti udah worry dong. Ini gimana kita nih 12 jam terbang habis itu transit gitu-gitu. Iya pastilah mikirin, cuman aman aja sih. Oh. Sejauh ini aman banget. Dia anaknya nggak gimana-gimana. Dia anaknya fun banget. Yang sampai sana mungkin dia agak jet lag kali ya juga. Jadi tidur dan segala macam. Tapi abis itu besoknya kembali seperti normal. Wow. Tips dari seseorang yang anaknya udah umur 5 dan 6, perbanyaklah traveling ketika umurnya masih segitu. Ya aku juga kayak gitu. Jadi Iki itu dia yang tipe yang jangan sayang soalnya masih umur kecil, masih umur gini. Nah itu yang aku bilang ke Iki. Aku bilang sayang dia tuh masih kecil. Nah ini yang dia mau dibuat dibawa. Maksudnya dia gampang dibawa. Betul. Dia masih belum makan yang gimana-gimana. Dia masih belum jalan-jalan lari-lari gitu. Kalau gue sih lebih ke tiketnya 1 sih. Emang kena ya kalau Envan nggak kena ya? Kan untuk di bawah 2 tahun kan. Betul. Di bawah 2 tahun dapat diskon atau gratis atau apa gitu. Masih duduk sama kita dan segala Iya. macam juga ya. Itu begitu udah gede, buset gue sekali berangkat bayar udah langsung 4. Iya betul setuju. Jadi Iya ya? Iya. Satu kursi ya? Saat ini bisa, lu bisa 1 kursi. Maksudnya dia kursi sendiri kalau Oh udah iya, gede. nantinya iya. Nantinya Nih, iya. denger Ki. traveling lah. Denger Ki. Ya ini kita ke Jepang nih abis itu sama dia juga. Next ke Jepang. Kenapa Jepang? Gua ada rencana ke Jepang juga sih. Karena emang itu negara yang menurut gue safe aja, makanannya safe, bayi juga aman-aman aja dan semuanya oke gitu. Dan gue juga suka banget sih. Mau kemana? Ke Tokyo, ke Kyoto, ke mana? Ke Osaka dulu kita, Oh, wow. abis itu baru kita ke Tokyo. Soalnya bawa keluarga jadi kita nggak Kyoto. Oh, jadi rame-rame semuanya nanti pas liburan ini ya. Oh wow. Oke, nah kita ngomongin soal karir. Kemarin kan gue baca-baca ya soal mahal ini kan. Ternyata dulunya kedokteran gigi kuliah. Iya, benul. Beneran betul. Dan akhirnya masuk ke Idol ya waktu itu kan, dan jadi penyanyi. Kedokteran giginya tuh udah berapa lama belajarnya? Kayak gue sampai semester 3 apa ya, lupa. Iya kayaknya. Dan karena itu passion juga kah? Karena saat itu lo pengen... Sebenarnya adalah mama tuh pengen banget punya anak dokter. Oh. Tapi emang dari dulu juga pengen ada jadi dokter juga sih. Terus waktu itu tuh ada 2 pilihan, pengen dokter dan pengen kuliah musik. Tapi mama tuh pengen banget, ya udah deh aku ikutin, dapet. Kayak awalnya jangan dong, nggak usah terlalu dapet juga, nggak apa-apa, dapet ya udah deh. Kok bisa? Itu kan Iya, ujiannya kayak kan susah. Tahu gak sih maksudnya? Iya. Susah, maksudnya susahnya itu adalah ya udah ujian nih kalau dapet, tapi nextnya kan kita harus jalanin itu lebih susah lagi gitu loh. Berarti 3 semester pertama itu lo melakukan itu based on keharusan aja dong ya? Kayak ngafalin gigi apa? Kayak ya udahlah gue jalanin aja gitu. Kayak gue jalanin aja. Tapi di belakang kepala selalu menyanyi adalah pilihan yang pertama. Tapi setelah itu gue nggak milih nyanyi adalah pertama sih. Setelah- Kayak fokus aja gitu ke gigi. Oh berarti udah sempat mau melupakan jadi penyanyi dong? Iya, bener-bener melupakan saat itu. Wow. Terus akhirnya bisa ke Idol?
tiba-tiba ada audisi gitu kan. Terus aku di chat gitu sama orang idolnya buat audisi tanpa ngantri. Tau gak audisi tanpa ngantri? Gimana sih ngomongnya? Ya dapat privilege buat langsung lah gitu ya. Iya, terus waktu itu soalnya di Bali tuh lagi ada special audition gitu. Oh. Special audition yang gak rame gitu loh Kak. Oke. Terus jadinya ya udah ikut, lolos. Apain ya gue, kata gue. Itu nyokap udah tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nyokap nggak tahu terus. Nggak tahu. Terus wow. akhirnya kayak, aduh ya udah deh gue audisi aja. Terus nyokap tuh nemenin ke sekolah, tapi dia nggak tahu kalau itu gue audisi. Terus bye ma bye. Terus turun, gue ikut temen gue. Terus kita ke radio. Yang bener. Iya. Berarti nggak ngomong ke nyokap karena tahu mungkin dia nggak mau ya? Mau, dia sangat mau anaknya menjadi penyanyi juga. Tapi kok nggak bilang waktu? Agak banyak mau emang. Maaf ya Ma yang di atas. Kok nggak bilang ke dia kalau emang nggak apa-apa? Takut ngecewain karena sebelumnya pernah ikut. Terus kayak ya udah sampai situ aja gitu. Dulu pernah ikut idol juga? Gak, terus sampai cuman yang ngantri gitu loh Kak. Enggak sampai yang juri utama banyak. Iya, iya. Terus males aja, jadi kayak udahlah gue sekolah aja gitu. Terus akhirnya ikut. Beberapa minggu kemudian tuh di WA gitu, di email, terus akhirnya dapet. Terus gue ngomong apa ya, gue bilang apa ya gitu. Terus Akhirnya gue bilang, Mah sebenarnya aku tuh ikut idol, terus aku dapet berangkat. Dia seneng banget. Terus selain dia seneng banget, dia bilang sebenarnya mama udah feeling kamu pasti ikut. Lah, nggak tahu feeling orang tua kali ya, feeling seorang ibu kali ya. Terus dia waktu itu yang sebenarnya mama udah feeling kamu ikut waktu pakai kebaya kan. Jadi kalau dulu kan di sekolah setiap hari raya Hindu sekolahnya pakai kebaya kan. Jadi saat itu kamu pas pakai kebaya kan, kamu audisinya gitu. Oh, dia feelingnya itu. Tapi namanya orang tua diem-diem aja lah ya. Diem-diem aja lah. Ya udahlah, anak gue mau apa, gue kasih dulu. Begitu datang mama udah tahu kok gitu ya. Mamaku juga orangnya santuy banget sih. Bener-bener chill gitu sebagai orang tua gitu. Jadi artinya sebenarnya lu nggak masuk kedokteran gigi pun sebenarnya nggak masalah buat dia pada saat itu. iya nggak masalah sih kayaknya. Tapi lu kan lebih kayak, oh ini nyokap gue maunya ini, gue ikutin deh gitu ya. Elunya kan juga mau coba melayani kemauan dia kan. Iya, tapi dia pengen banget sebenarnya juga. Untuk kedokteran gigi dan penyanyi itu, dua hal itu. Berarti memang dari kecil suka nyanyi dan lomba kah atau? Dari kecil tuh sebenarnya gue model. Model dulu. Model dulu, modeling gitu. Terus di rumah juga punya punya les model gitu, bener-bener di rumah. Jadi orang tuh kalau latihan fashion gitu dia di rumah, catwalk gitu di rumah. Artinya yang punya les itu orang tua atau lu yang ngajar atau? Orang tua, gue dulu masih kecil. Oh iya, karena kirain punya les di rumah. Ya, enggak dong. udah ngajar-ngajar. Enggak, mending gue waktu itu udah cari duit dari les ya. Oke. Nah, jadi orang tua tuh punya tempat les Modeling. catwalk gitu. Karena ibu juga model dulu? Enggak, dia penari. Oh. Semua di rumah tuh random lah. Ada yang penari, ada yang penyanyi. Mama tuh penari dan penyanyi. Wow, tapi darah seninya tuh. Darah seni. Sampai ke anak lu mengalirnya tuh sederas itu sih. Sampai ke suami gue dapatnya seni juga. Iya. Punya mertua Sule aja. udah seni bener itu. Tapi dulu gue waktu gue pertama kali ngerasa punya mertua ayah gitu ya, mertua Sule gitu, gue langsung mikir gini, dulu gue nonton lagi dia gitu. Mbak gue lagi gitu. Jadi ART gue di rumah di Bali tuh suka banget sama ayah. Oh iya. Nontonin tiap hari gitu. Dan sekarang dia masuk keluarga lu. Iya kan? Gitu. Oh ya udahlah gitu. Masih nggak pertemuan pertama dengan Ayah. Sule ya waktu itu? Gue pertama di mana ya? Kayak ulang tahun deh. Iya. Apa dikenalin sama Iki kah? Dikenalin dong, dikenalin. Iya maksudnya apakah kan siapa tahu di TV sempet di backstage ngobrol. Pertama kali ketemu sama ayah tuh bahkan gue dulu yang kenal sama ayah baru kenal sama Iki. Ya artinya di TV kan? Di TV. Iya. Gitu, dan saat itu jadi lu tau gak kalau gue itu sebenarnya dulu sinden OVJ. Masa? Hah? Iya. Ini orang tahu nih tapi? Kayaknya gak banyak orang tahu.
Dan gue gak pernah ngomong juga. Artinya pas pandemi. Iya. Yang ada di set berarti kan? Iya. Kan ada beberapa sinden tuh. Ada 2 sinden kan? Ada dua sinden. Yang duduk gini kan? Iya. Duduk gini sambil nyanyi gitu kan? Iya. Di antara orang main instrumen? Yes. Ada lu? Ada gue. Oh wow. Waktu itu sama ganti-ganti sama Gisel, sama Kak Gisel, sama Teh Dewi, Gita. Oke, itu udah Idol? After Idol. After Idol. Cuma waktu itu gak banyak yang notice gue kan. Oke. Waktu itu udah ada Mulan Restu belum ya? Kayaknya belum ya? Belum deh. Mulan Restu tuh lagu aku belum ada kayaknya. Kayaknya belum deh. Jadi kenalnya di situ lah. Kenalnya di situ, terus tiba-tiba udahlah, terus ada main sketsa sama dia, Maya kan. Oke. Terus gue jadi anaknya. Jadi anaknya Sule. Gue jadi anaknya. Terus ya udah, terus pas saat itu tuh mama masih ada, almarhum mama masih ada, terus masih udah kenal sama mama juga, say hi gitu. Dan akhirnya malah Jadi anak beneran. jadi anak beneran. Iya. Oh, full circle ya. Iya lagi. Dan ART lo yang ngefans. ART gue yang ngefans. Jadi tiap ada OVJ dia nonton. Jadi ART gue nonton, gue ikut nonton gitu. Jadi gue dulu anak ART, tau gak lo? Jadi ART gue tuh ngajarin jadi mbak gue sekalian jadi bersih-bersih juga gitu kan misalnya. Jadi gue sekalian apa yang dia tonton gue juga tonton. Ya karena teman ngobrol juga kali Iya. ya pada zaman itu ya. Oke, nah dari kecil suka nyanyi sampai ada nggak momen? Karena kan tadi lo bilang momen lo ngerasa bahwa mau ninggalin nyanyi, fokus ke kedokteran gigi aja sampai akhirnya ada audisi yang spesial itu kan. Berarti lo ada momen dimana lo udah patah hati dengan nyanyi dong sebenarnya? Artinya udah kayak cukup lah gitu. Sebenarnya itu 50-50 juga sih, ada patah hati banget juga enggak, karena waktu itu emang udah tahu gitu aku tuh bakal jadi dokter gitu loh. Terus menurut aku terus mama tuh selalu ngeyakinin bahwa ini baik kok buat kamu, karena mama tuh selalu mendidik anak-anaknya tuh buat berjuang sendiri gitu. Maksudnya menurut mama tuh suatu hari nanti yang tahu diri kamu, dan kalau kamu lagi susah tuh ya akan kamu yang nolong diri kamu. Jadi kenapa menurut mama aku masuk dokter, karena menurut dia itu adalah pekerjaan yang sudah pasti gitu. Oke. Gitu. Sedangkan penyanyi mungkin kadang ada, kadang enggak. Berapa lagu bisa kita bikin? Iya gitu. Jadi saat itu gue jadi ngerasa termotivasi oleh mama gitu. Oh udah sih nyanyi juga ya udah, mending aku fokus sama dokter. Oke, nah begitu masuk ke Idol, berangkat ke Jakarta, ikutan Idol, nggak ada ekspektasi sejauh ini kah? Enggak. Pokoknya partisipasi aja, ikut aja ya? Iya, dan aku ingat banget sebelum aku berangkat, aku ngomong sama mama aku mau jadi orang biasa-biasa aja ya di Idol gitu. Artinya apa tuh? Maksudnya nyanyi ya biasa aja, nggak yang berharap lebih atau gimana. Nggak ambisius gitu, nggak ngoyo lah. Iya. Tapi kok malah jadi panjang di sana? Nggak ngerti, ya alhamdulillah. Karena keikhlasan itu kali ya? Mungkin ya, padahal waktu di Idol, gue tuh nggak pernah dapet treatment yang treatment yang wow gitu. Oh. Kayak misalnya dapet dancer nih, sekali dapet dancer latihannya beberapa menit sebelum naik panggung gitu. Terus nggak pernah dapet treatment yang harus diapa-apain, pasti selalu dapet treatment yang pakai asap doang misalnya. Gitu. Berarti just do it aja ya? Iya, terus waktu di Idol juga udah capek tuh, udah di top 7. Kalau aku capek, aku sebelum ke stage aku nangis. Nangisnya tuh karena capek, kayak gue gak mau nyanyi gitu loh. Mana? Ada gak yang mangap? Gue cek giginya. Iya nih, gue mau pulang gitu, gue gak mau nyanyi gitu. Tekanannya tuh setinggi itu ya? Tinggi banget. Kita di situ gak pegang HP. Kita di situ cuman dapet ketemu orang tua, keluarga tuh kalau gak salah tuh hari Sabtu apa. Oh wow. Tapi itu baik menurut aku. Karena kita jadi gak ngelihat komen. Kita lihat fokus, kita jadi ngeliat komen. Karena aku ngerasain sekali aku ngeliat komen. Satu itu kan jahat-jahat ya orang-orang. Oh iya? Banget. Oke. Jahat banget. Contohnya apa misalnya? Ini jelek nih gitu? Jelek banget nih, ini pantas keluar aja nih harusnya nih dari gini. Orang ajar mulut lo. Enteng bener ya? Enteng banget. Orang tuh enteng banget sih buat ketik ya? Oh enteng banget. Itu netizen Idol tuh luar biasa, enteng mulut dan tangannya tuh sampai detik ini sih menurut gue. Kalau gue rasa sih ketika lo udah sampai di kehidupan yang kayak sekarang,
komentar yang kayak gitu-gitu mungkin udah bisa jadi Udah. dibiasakan kan. Ya, udah Tapi gue ngebayangin pertama kali baca sih. Wah, udah stres banget Itu jujur. pertama kali bikin, baca sih. Bikin di stage tuh bener-bener down sih, jujur. Makanya gue bersyukur nggak dikasih pegang HP. Jadi kan sekarang ada anak-anak idol baru kan. Mungkin mereka saat itu ada stres kali, harusnya gue pegang HP dan segala macem. Kalian harus bersyukur sih menurut gue pegang HP. Iya. Gimana lo overcome soal di Kak sebentar ya sayang. Bentar kakak. Bentar Lucu nak. banget terus Selina gitu nih. Bentar. Dadah. Tutup pintanya sayang. Oke. Terus Selina gitu tuh kayaknya tuh. Iya lagi nyanyi ngeliatin. Iya. Ibu aku pengen ke atas panggung. Diem dulu ya. Diam dulu ya. Diem dulu ya. Gimana cara lo overcome komentar jahat itu pada akhirnya? Dulu gue suka bales lagi. Oh iya, lo ajak ribut. Gue ajak ribut dulu. Lucu banget. Gue ajak ribut karena gue gedek banget kayak diem ya lo kayak. Misalnya pakai lu nggak tahu apa-apa. Ini gue juga capek atau apa yang diketik. Gue pernah bilang sini loh gitu. Gue balesin DM-nya sini loh gitu. Karena gue gak takut, ngerti gak? Lu di mana? Gitu. Kalau sekarang mah udah enggak lah. Aduh udahlah gitu. Gila ya lu. Ngurusin orang kayak gitu menurut gue nggak, dia juga mungkin ada problem kan di rumahnya, jadi kita yang dilampiasin. Iya. Ya udahlah gitu. Oke. Gue sini loh. Dan akhirnya setelah idol persimpangan itu ada akhirnya antara kedokteran gigi dan penyanyi itu nyata dong jadinya kan. Lo harus milih dong pada akhirnya. Tapi pada akhirnya saat itu gue lanjutin Kedokteran gigi dan nyanyi di saat bersamaan. saat bersamaan. Ya bersamaan gue lanjutin dan untungnya pihak kampus gue saat itu sangat baik banget. Mengayomi kayak ya udah nggak apa-apa balik lagi aja gitu. Padahal saat itu sebenarnya cutinya udah ngelebihin batas sedikit. Oh, Terus, berapa lama cuti? Berapa ya? Harusnya tuh 6 bulan atau Bolehnya 6 bulan. setahun ya? Setahun deh. Setahun tapi lo udah. Udah lebih deh kayaknya, lebihin. Terus lebihnya 2 bulan atau gimana gitu. Nah terus gue ke sana, gue minta boleh nggak lagi untuk lanjutin karena saat itu mama udah berpulang kan. Terus kayak gue ngerasa dosa gitu. Gue kayak, aduh mah lanjut aja deh mah gitu, dosa nih gue lanjutin kemauan mama nih gitu. Akhirnya gue lanjutin, gue ada film. Nah kalau film kan waktunya tidak bisa ya. Reading, syuting, promo. Terus gue waktu itu punya asisten dan punya manajer. Manajer gue yang kuliah. Gimana? Jadi manajer gue yang kuliah. Jadi manajer gue nge-record gitu apa yang dosen dokternya omongin. Baru after reading gue yang belajar. Oh, supaya materi nyampenya ke lo. Iya, dan ternyata itu sangat tidak efektif untuk sekolah kedokteran kayak gitu ya. Mohon maaf nih, sorry. Itu kedokteran sih, memang iya lah orang kedokteran. Bisa, pasti pusing banget. Jadi dulu kalau misalnya belum ada Zoom kayak gitu, masih tatap muka. Kalau nggak salah di kelas gue itu ada 4 CCTV apa 2 ya? 1, 2, 3, 4 gitu. Lalu yang jaga dokternya juga 4. Jadi kita tidak bisa untuk nyontek, kita nggak bisa untuk gimana-gimana. Terus temen gue ada yang kayak gini. Ge udah selesai. Aku kan dipanggil Gelin ya. Ge udah selesai. Tapi nggak ada yang sama sekali nanya. Emang nggak berani. Dia cuma Ge udah selesai duluan ya. Aku tunggu di luar gitu. Karena emang sahabat gue aja. Besoknya dapet E. Lu dapet E maksudnya? Dia dapet E. Karena mungkin dokternya mengira kita ngobrol ngasih tahu jawaban or something gitu. Padahal jadi, cuma ngasih tahu nunggu depan doang. Iya, jadi emang seketat itu. Nah, dibarengin lah itu dengan film. Nggak mungkin gue bisa gitu loh. Terus bener-bener pelajarannya banyak banget. Gak bisa. Terima kasih dokter. Akhirnya mengundurkan diri? Akhirnya gue mengundurkan diri. Atau statusnya ini masih cuti tak terhingga? Mengundurkan diri lah, jangan cuti tak terhingga, udah keluar sendiri deh kayak gue. Udah lupain lah ya. Ya udahlah, itu satu persimpangan hidup yang udah diambil kan untuk jadi penyanyi kan. Betul. Di awal-awal sampai sekarang kan lo udah bikin konser sendiri di Jakarta. Dan ini kan mau ada yang di Malaysia juga.
Untuk nyampe ke momen ini, pernah nggak sih ketika lo selesai dari Idol itu, lo masih ngeraba sendiri nih kayak gue akan bisa lebih gede lagi nggak ya atau apa atau langsung semulus itu untuk sampai tahap ini? Demi apapun menurut gue semua tuh semulus itu. Oh iya. Ya, maksudnya semulus itu tuh mungkin gue sangat menerima ujiannya kali ya. Kayak ujian mama meninggal kan dan segala macem. Mungkin gue bisa bilang semulus itu karena gue mensyukuri semua itu menurut gue. Kayak apa yang Allah kasih gitu. Misalnya mama meninggal itu ada sisa rasa. Lagu sisa rasa tuh Oke, ada tahu. karena dia meninggal. Walaupun kalau gue bisa pilih, Oh wow. gue mungkin nggak akan ada lagu itu. Mungkin mama aja. Ya udah lagunya nggak ada. Tapi kan yang namanya jalan yang di atas kan, gitu. Terus kayak semuanya gue lakuin dengan go with the flow aja gitu. Oke. Jadi karena gue mungkin go with the flow dan menerima semuanya, jadi gue merasa bisa melewati semua itu gitu. Kalau gue bahas sedikit soal nyokap meninggal boleh nggak? Boleh. Berarti itu tiba-tiba kah atau ada sakit COVID lama? waktu itu. Karena kena COVID? Oh, karena kena COVID terus komplikasi gitu? Mungkin ya, gue juga gak ngerti komplikasi atau enggak. Tapi waktu itu dia emang dari dulu punya asma. Oh, I see. Tuh, jadi dia punya asmanya juga semenjak hamilin gue. Tapi itu meninggal pas COVID. COVID, gue tuh di Jakarta cuma berdua doang. Tuh, Oh, meninggalnya di Jakarta? meninggal di Jakarta. Tapi kita balik ke Bali tuh waktu itu darat. Oh, I see. Karena saat itu kan COVID kan masih, penerbangan masih agak susah ya. Oh, itu berarti COVID yang awal-awal banget nih, situasi masih chaos banget itu ya? Itu situasi chaos pertama, situasi chaos kedua Delta ya. Itu yang Oh, chaos parah. itu rumah sakit, ya Allah. Wah itu gue nyari tabung Bener. oksigen tuh susah banget. Jadi yang butuh oksigen tuh mama sama gue juga butuh. Lo kena juga COVID? Karena gue udah ngerasa saat itu wah gue sekarang gue mati nih gitu kayak. Karena udah bener-bener yang kalau gue bangun aja tuh bener-bener kayak nguang gitu ngeliat semua tuh bener-bener. Serius? Iya. Gue tuh sampai muntah di kasur. Nyari rumah sakit tuh susahnya minta ampun saat itu. Sempat ke rumah sakit dan penuh banget ya? Penuh banget. Tapi saat itu bener-bener yang gue sampai nyuruh orang untuk nyari oksigen. Itu tuh ada orangnya tuh namanya Mas siapa Kak? Arul. Asistennya Limbat. Ya kan? Aslinya limbat. Gue minta tolong. Itu pas minta nomor asistennya susah gak ngobrol sama limbat? Gue gak tau deh. Halo, limbat boleh minta nomor asisten lo gak? Gitu. Gue gak tau deh. pokoknya asistennya Limbat ada Mas lah. Arul dan namanya asistennya Om Limbat lah saat itu. I see. Dia bisa dimintain tolong lah untuk cari ini karena yang di sini tuh cuman gue, mama, terus kakak gue terbang dari Bali untuk menyelamatkan kita. Gue baru tahu sih separah itu ternyata. Yang maksudnya lo kan masih muda juga, ternyata kenanya juga cukup parah sih. Parah banget sih waktu itu gue muntah di ini, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang sedih di grup SMA gue, WhatsApp grup teman-teman SMA tuh ada tetangganya dia nyari tabung gas juga, udah di dalam mobil terus tolong dong siapapun yang punya tabung gas di grup itu, tolong dong siapapun segala macem gitu. Iya kan? Dan itu udah Tabung ngap-ngapan. oksigen. Hah? Tabung oksigen. Tabung oksigen ya? Kok tabung gas? Meledak dong masa kita. Kenapa tabung gas ya? Masa kita. Tiba-tiba LPG ya? Iya. Oke. Nah kenapa gue nanya itu? Karena itulah yang menjadi inspirasi buat Sisa Rasa tadi kan. Proses kreatifnya tuh kayak apa? Jadi ketika lo merasakan kehilangan seorang ibu, cara lo berdamai dan healing itu dengan menulis lagu di kesendirian lo, atau apa given enough time 3 bulan baru lo dapat inspirasi, apa gimana tuh? Jujur gue gak pernah healing, merasa gue healing dan gue merasa bahwa gue harus memperbaiki rasa kehilangan itu sampai hari ini. Oke. Gue gak pernah memperbaiki itu karena gue ngerasa gue udah bersahabat aja sama kehilangan orang tua gue, kehilangan mama kan. Jadi saat itu tuh yang bikin gue balik ke sini tuh adalah dia lagi, mama lagi. Bahwa gue merasa dia tidak ingin anaknya terpuruk, dia tidak ingin anaknya stay di Bali terus dengan ya mau jadi apa terus segala macam. Dia pengen banget pasti anaknya tuh untuk maju gitu loh. Iya. Jadi gue memutuskan untuk ya udah gue tulis lagi deh.
Oh wow. gitu. Sebenarnya Sisa Rasa ini bukan tentang lagu kehilangan, tentang lagu cinta awalnya, cinta-cintaan gitu loh. Oh. Akhirnya pas mama nggak ada, gue memutuskan untuk ngerubah sesuai dengan apa yang gue rasain gitu. Oh artinya notasi dan liriknya tuh. Liriknya, Oh liriknya udah ada dulu. notasinya udah ada dulu. Maksudnya udah ada dulu dan waktu itu diplotnya sebagai lagu cinta lah ya. Ya, dulu gue tulis juga. Sebagai gue ganti semuanya. Dan menyanyikannya ketika lagi rekaman segala macam. Wah itu nangis gue dong. sampai 4:30 subuh, 5:30 pagi itu baru kelar. Gue tuh nangis soalnya. Tapi kayak, aduh tar dulu gitu. Wow. Karena emang setiap hari di Jakarta sama mama kan, yang lebih nggak siap tuh keseharian sih kak. Maksudnya gue menerima nih saat itu nyokap gue udah nggak ada, gue menerima. Tapi walaupun ada yang namanya gue nggak ngelihat ketemu dengan jenazahnya, gue nggak ketemu. Oh karena COVID ya harus Kan udah ditutup kan. Iya. Dan sampai detik ini pun gue nggak pernah mau melihat fotonya dan segala macam, gue nggak akan pernah mau lihat gitu sampai detik ini. Foto mama Yang udah nggak ada. kapanpun, maksudnya di masa kapanpun. Oh no, waktu dia udah meninggal. Oh oke. Nggak mau ngelihat gitu. Iya. Ya jadi gitu deh. Akhirnya- Mana tuh gue tiba-tiba lupa, blank kepala gue. Ya artinya itulah yang membuat ketika menyanyikannya jadi Iya. susah sampai pagi. Berarti apakah setiap lagu yang lo ciptakan itu harus ada anchor emosinya, harus ada jangkar emosinya dari pengalaman pribadi yang lo alamin supaya itu bisa jadi sesuatu yang bagus untuk lo nyanyiin? Oh. Pasti. Untuk yang lain-lain ada contoh lagi kah? Mungkin di album lo yang paling baru ini? Album gue yang paling baru untuk yang bersamanya untuk Mama lagi. Oh. Banyak sih sebenarnya, ada yang untuk Kiki gitu. Proses kreatifnya gimana? Coba bisa run through buat gua nggak satu lagu aja? Misalnya dari pengalaman habis itu lo masuk kamar kah, lo ambil piano kah, lo gimana tuh? Biasanya ada beberapa lagu yang gue harus kerjain sendiri. Jadi banyak hal sebenarnya yang gue prefer untuk ngerjain lagu-lagu itu tuh sendiri dibanding banyak orang. Oke. Misalnya kalau sama banyak orang gue pasti blank biasanya. Gue tuh lebih prefer sendiri. Jadi ada beberapa lagu yang misalnya jadinya 50%, aku bilang di pas workshop kayak boleh nggak aku abis ini kerjain di rumah. Karena menurut gue tuh lebih fokus, lebih dapat ide. Biasanya di toilet. Kemarin tuh gue nyiptain lagu buat Vidi kan. Oh iya, gue lihat yang ada videonya, foto ya di masa-masa akhir dia itu. Ya? Jadi gue ada nyiptain lagu buat Vidi. Nah ini satu ini aja. Gue biasanya nge-record ambil gue lagi mandi. Gue sengaja gue mandi karena gue tahu gue bakal nyiptain lagu buat Vidi. Sengaja mandi biar dapat inspirasi. Betul. Karena Wow. kita mandi tuh dapat inspirasi. Oke. Gue sekali mandi biar dapat inspirasi gitu. Oke. Mandi. Nah di toilet gue tuh ada kayak tempat naruh sabun gitu. Gue taruh HP gue di situ. Aha. Misalnya gitu. Misalnya gitu. Lap dulu tangan. Baru gue ambil record. Gitu taruh. Terus mandi lagi lanjut. Dapat lagi lap tangan. Record lagi gitu. Ikut lagi sambil ada suara Air. suara air. Makanya gue nge-send ke orang-orang, gue nge-send ke NR gue dengan ada suara air. Biar gue gak lupa. Misalnya gini, Mas ini tuh gini dengan ada suara air. Gitu. Agak sinetron ya. Tapi beneran kayak gitu. Iya, tapi itu metode lo kan. Metode gue. Setiap orang kan beda-beda. Kalau buat lo itu yang works kan. Works banget. Kalau nggak after gue mandi, gue bisa lupa. Selupa itu. Gue kalau bikin lagu, jadi tiba-tiba Iki, sayang tadi tuh ada notasinya bagus tuh. Apa tadi? Jangan tanya aku, coba CCTV gitu. Jangan tanya aku, ada yang nge-record nggak? Misalnya ini nge-record Ya, behind nih. the scene ya misalnya. Coba ulang lagi, mereka nyari. Karena gue Suka lupa. Lupa banget, parah. Berarti lo tahu dengan pasti kalau lo mandi inspirasi lebih cepat keluar. Lebih cepat keluar dan gue harus record. Walaupun gue harus nyari ini kalau di notes itu kan biasanya Voice jalan Pejaten nomor Iya, gini gitu alamat, kan. iya, alamat. kan? Uh-uh. Jadi gue harus mengingat saat itu gue record di mana gitu. Lucu banget lagi. Gitu. Ada berapa voice note sekarang yang belum jadi lagu di handphone? Wah, berapa ya? Ratusan udah pasti ya. Kayaknya sih dan nggak jelas gitu. Potongan-potongan. Biasanya juga pokoknya gue ketemunya selalu di tempat yang berisik biasanya. Kayak misalnya di motor. Gue ketemu ada rinduku rindu, gue ketemu di motor. Wow. Itu notasinya.
na 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 gitu kan, na 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 gitu. Gue lagi di Bali karena gue ngeliat waktu itu Bali tuh lagi banyak bangunan kan. Terus gue ngeliat kayak sawahnya mana nih, yes gue menemukan suatu inspirasi bahwa gue harus menulis, gue merindukan Bali yang masih asri gitu misalnya. Oh wow. Terus gua, berarti bukan dari sebuah instrumen musik ya? Lo nggak main instrumen chordnya dulu apa? Nggak gitu ya? Sometimes seperti itu, cuman ide yang cemerlang tuh datangnya dari hal yang tidak terduga gitu loh. Ada satu kejadian nggak di mana ini gue seharusnya nggak ngerekam di sini nih gitu, tapi terpaksa karena lagi ada inspirasi. Nah itu gue pulang padel, sama Iki naik motor karena di Bali. Di Bali naik mobil, jangan harap kan naik motor nih, terus ya udah HP gue di Iki di depan, dia bawa tasnya. Terus gue gini meluk dia, ngambil HP dulu. Nyari HP dulu. Kenapa? Terus HP gitu. Terus gue kerekin lagi, terus gue gini. Dapat inspirasi ya, nih. Inspirasi sambil panas ya. Apa rasanya sih menikah bersama pencipta lagu juga dan penyanyi juga? Jujur seru banget. Seru banget ya? Seru banget. Karena dulu gue punya dreams, gue gak mau nikah sesama seniman. Profesi. Oke. Gitu. Kalau dulu kan gue merasa gue akan menjadi dokter, gue nggak mau nikah sama dokter gitu. Dan ternyata seru banget. Nikah sama penyanyi dan pencipta lagu ya? Seru banget sih menurut gue karena kita saling ngerti. Semua yang diobrolin lagu tuh? Iya. Wow. Saya misalnya dia habis recording, dia harus didengerin banget. Jadi di saat gue capek pun dia harus didengerin, dia harus didengerin lagu barunya. Karena itu juga yang gue rasain, jadi gue ngerti. Oh ya udah aku dengerin, karena gue after recording gue ngerasa gue excited punya lagu baru, dia juga harus dengerin, jadi kita sama-sama ngerti kak, walaupun kita capek gitu loh. Mungkin kalau profesinya bukan kayak kalian, lebih kayak nanti dulu bisa gak sih, gue capek nih. Mungkin ya. Tapi kalau digituin kan kita jadi kayak kan gue lagi pengen banget, lo dengerin gitu kali ya. Gue juga tahu rasa jadi lo gitu. I see. Oke, wah seru banget kita obrolan kita. Terakhir nih ada beberapa pertanyaan dari member YouTube kita. Apa tuh? Boleh kita tanyain ya ke Mahalini. Yang pertama dari Rael God _91. Oke. Kak, nama Mahalini diambil pas ortu kaget lihat bil lahiran ya. Waduh, mahal ini. Lu parah lu. Lu gak usah aneh-aneh lu. Bikin malu member nih. Tapi Maaf ya. Itu ada realnya. Bener. Maaf. Jadi gue yang salah ternyata. Itu gimana ceritanya? Kan gue bilang tadi, gue cerita kan kalau mama itu asma kan pas hamilin gue. Jadi mama tuh bener-bener keliling Indonesia gitu mencari obat asmanya. Sampai dia makan jantung ular lah, sampai dia makan apalah biar ngilangin asmanya. Nah menurut papa itu ngabisin banyak uang. Oke. Jadi namanya mahal ini. Tapi bukan karena lahiran, tapi karena lo lahir nyokap jadi asma. Maksudnya gitu kan? Enggak, pas hamil gue nyokap jadi asma. Iya, pas hamil jadi asma, makanya jadi mahal gitu kan? Iya, jadi mahal, semua segala macamnya jadi mahal, jadinya mahal ini. Gitu. Tapi katanya ada juga bahasa Indianya, Cina. Terus maha tuh kan kayak lini tuh maha tuh besar, lini tuh jalan, jadi kayak jalan yang besar gitu. I see. Tapi bagus banget sebagai sebuah brand ya. Mahalini itu sebagai brand tuh bagus gitu. Alhamdulillah. Pas banget gitu sama ini ejekan namanya. Gue selalu setiap hari sama Iki sih. Kenapa tuh? Nama kamu siapa? Rizky. Nama aku Mahalini. Coba cari nama Mahalini di Indonesia ini. Kamu Rizky 1, 2, 3, 4 gitu. Sering banget gue. Walaupun sekarang fans gue namain anak-anaknya Mahalini. Oh jadi tambah banyak dong. Iya. Mahalini. Jadi ada fans gitu namain anaknya Mahalini. Oh wow. Gara-gara ngefans sama gue gitu. Oke. Buah nangka perintilan kali ya. Apa sih? Kenapa dia buah nangka sih? Nggak tahu nih. Ceritain shock culture lucu di lingkungan keluarga Sunda dong. Ada nggak shock culture-nya? Shock culture. Kalau lucu sih enggak ya. Kalau lucu sih menurut gue tiap hari juga gue sama Iki lucu sih. Dia tuh real bapak-bapak menurut gue gitu. Kalau shocknya lebih ke makanan sih gue. Shocknya lebih ke makanan Sunda maksudnya? Iya. Lalapannya kah? No, kalau lalapan gue suka. Tapi nggak tahu ini makanan Sunda atau nggak, kayak cireng, apa cimol, itu Sunda bukan sih? Kayaknya di Bandung ya. Bandung aja kan. Menurut gue kayak kenapa lu nyiptain itu gitu? Karena
Karena Kayak kenapa peracian itu diciptain gitu. Menurut gue tuh nggak tahu kenapa gitu. Karena mungkin kalau di Bali daging gitu kan kalau makanan di Bali I tuh. see. Kayak ayam betutu ya ayam gitu. Ngerti gak maksudnya? Ya ini aci Ya kenapa? gitu. Aci gitu. Aci teh aci semua gitu. Apa gitu maksud gue. Ada yang digoreng, ada yang di apa mall itu gemol. Di gemol tuh apa ya? Gemol. Aci di mall. Gemol? Apa itu gemol? Di gemol tuh dia apa di gini nih, di gemol. Oh gue baru tahu Ya sih. itulah pokoknya. Itu gue menurut gue kayak kenapa gitu. Terus semuanya micin sampai situ. Ya mungkin kesukaannya itu kali ya. Iya sih. Siapa yang menciptakan aci gitu menurut gue itu? Ada aci yang lo suka, ada cimol yang lo suka nggak tuh, cireng yang lo suka? Atau lo malah justru kayak, kayaknya gue nggak dapet nih maksudnya gimana nih Kalau gitu. gue makan sih, cuman gue emang anaknya juga nggak micin banget gue soalnya. I see. Jadi gue mungkin agak shock di situ ya. Oke. Iki tuh dulu pernah makan kalau dia pas masih pacaran dia tuh pernah makan micin di sini, terus dia colekin rujak apa mangga or something, itu menurut gue itu shock sih. Oh Gue. itu enak lagi. No way. Enak. Nggak mau, nggak boleh. Mangganya juga bukan mangga yang mateng kan? Iya, Mangga yang setengah muda Kayak gitu itu kan? nggak boleh ya. Udah stop ya semuanya sampai sini nggak boleh makan kayak gitu lagi ya. Oke, ya kalau makanan Bali ada yang bisa lo rekomend gak ke gue? Kan gue lumayan sering ke Bali nih. Ya kalau sering banget mah kalah dong gue. Kan siapa tahu ada yang kita nggak tahu. Ya kan lu lahir di situ. Gue lahir situ kan belum tentu gue sering makan. Ayam betutu paling enak deh. Ayam betutu biasa mbak gue yang beli, gue nggak tahu mereknya apa. Nggak tahu ya. Biasanya kayak keluarga beli, ya udah gue makan aja segitu. Kalau nggak ada nggak yang Kalau tempong pink udah capek nggak nyebut itu kan? tepong? Tempong pink udah capek kan orang-orang nyebut itu. Nggak tahu malah. Demi apa sih? Nggak tahu. Ih katanya sering ke Bali. Sering ke Bali tapi nggak pernah nyobain tepom. Tempong. 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 Oh nasi tempong. Tempong pink. Demi apa sih kak? Mungkin pernah nyoba tapi nggak tahu namanya itu. Soalnya Anissa suka beliin nasi tempong. Mungkin tempong pink itu. Cuminya sih yang enak banget. Oke, itu Cumi istimewanya itu ya. Tapi Kayaknya orang-orang jarang makan cumi hitamnya. Orang-orang tuh biasanya makan ayamnya doang sama sambel sama lalapannya. Terus orang-orang jarang nge-review cuminya. Cuminya menurut gue best. Oke. Lu makan itu. Ntar kalau lu ke Bali ya, lu makan itu pesen si ayamnya segala macem. Terus lu pesen aja a la carte-nya si cuminya. Oke. Lu bejek ke nasinya. Wah itu best of the best menurut gue. Sambalnya pakai apa? Hah? Ada sambalnya juga di situ? Iya ada. Oke. Ama lu pesen kulit gorengnya. Aduh, itu enak lagi. Wah itu enak banget sih jujur. Oke. Tempong pink. Tempong pink, lu pesen ayam, nasi dan segala macamnya. Terus pisah pesen si cuminya, pisah lagi pesen si kulitnya. Oke. Habis itu dibejek rame-rame makan. Wah, surga. Warung Made baru buka di PS, udah tahu belum? Nggak tahu, emang iya? Iya. Nasi gorengnya enak banget. Oh iya, gue dulu ke warung Made pas kecil banget nemenin nyokap gue arisan di sana. Iya ya warung Jadi Made. gue nggak spesifik makannya, gue kayak dulu makan rujak ya apa kalau nggak salah. Oh, oke. Terakhir dari robot musang. Ini apa sih robot musang? Kenapa robot Gak musang? tahu nih. Sama hal ini apakah mau coba genre lain kayak jazz atau R&B? Kayaknya cocok dia bilang. Mungkin nggak? Mungkin banget. Tungguin Lihat aja gitu after loh, ini. ya. Asik. Abis ini. Soalnya kan kalau kita lihat memang ballad ya yang paling banyak ya Iya di karena Spotify lo kebetulan tuh. itu aja yang dimakan ya. Oke. Saya juga punya sebenarnya R&B. Soalnya sebenarnya saya juga punya, mohon maaf. Tapi Oke. nggak viral aja. Oh, di album sebenarnya juga udah ada. Ada. Ini ada resep khusus kah buat R&B atau tadi yang tadi dia bilang yang mau lo rilis supaya lebih palatable mungkin gitu? Sebenarnya nanti R&B-nya itu, aduh, kalau ngomong agak kespil ya. Nggak boleh ya, pokoknya tungguin aja. Tungguin aja, aku collab sama hal yang mungkin tidak terpikirkan juga. Gokil. Rocky Gerung. Kita gak ada yang mikir kan? Kita kan gak ada yang mikir. Kalau collab juga sama ya. Rocky Gerung kan kita Iya. gak ada yang mikir. Dia ngapain ya kalau collab sama gue? Ya gak tahu kan kita gak mikir pasti. Nge-rap, tapi marah. Oke, terus pokoknya lo akan collab sama seseorang lah. Seseorang gitu. Ih, itu ada 4 tuh seseorangnya tuh kayaknya tuh. Iya.
sempat. Nah, seru banget. Jadi Kayaknya ceritanya menarik lagu nih. ini jujur ceritain aja kayak di sebelum-sebelumnya Iya. kenapa bisa ada itu. Hamin satu mereka recording, gue pengen masuk. Udah terus mereka, yeay masuk nih gitu. Oh iya. Ya kayak gagal waktu itu gue review lagunya, terus kayak seru banget, gue mau ikut dong, ikut. Oh wow. Jadi tiba-tiba ada gue gitu. Berarti lo happy banget sama lagunya kan? Yang Gua suka penting banget. poinnya itu kan. Gue Lo suka suka. banget, gue suka banget lagunya. Terus kayak, gue boleh ikut gak? Ikut ya udah. Oke. Kita bisa expect kapan ini? Akhir tahun, tengah tahun? Gak tahu deh, kayaknya after mungkin ya. Bentar lagi berarti kan. Oke, terus sama yang terakhir ada ini di Malaysia, ada konser. Aku di Malaysia ada konser Koma Levin Concert yang kedua. Kemarin itu di Jakarta, di Malaysia tuh 2 Mei 2 Mei ada di Malaysia. di KL. Tiket bisa dibeli di mana? Tiket bisa beli di komalevinconcert.com. Oh, di situ. Boleh kalau buat fansnya Mahal ini yang mau nonton konsernya bisa tadi ke Koma Live in Concert. Koma Live in Concert. .com. Karena surprisingly yang nonton podcast ini juga orang Malaysia juga nonton. Oh iya. Dan gue bingung kok bisa ngerti kita ngomong bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya di situ juga ini sih sama aja Kak. Cuman bedanya kayak agak Melayu gimana ya? Bahasanya agak ada bakunya dikit gitu ya. Iya, mungkin beda kosakata dikit. Cuma karena mereka udah biasa denger lagu Indonesia, konten-konten Indonesia mungkin lama-lama familiar juga kali ya. Oke. Jom apalah gitu bahasanya. Terima kasih Mahal ini udah mampir ke sini. Good luck buat semuanya. Amin. Salam Terima buat kasih. Iki juga. Thank you Siap. semuanya.